Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aryansyah dari Sekolah Seman 4 Kota Bogor, kelas IPS 4, dan saya akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM, yaitu peristiwa Talang Sari tahun 1989. Talang Sari atau tragedi Talang Sari 1989 atau peristiwa Talang Sari 1989 adalah kasus pelaan HAM berat masa lalu yang terjadi pada tanggal 7 Februari 1989 di Dusun Talang Sari. Tragedi ini berawal dari menguatnya doktrin pemerintah Soeharto tentang adanya asas tunggal Pancasila. Untuk menunjukkan komitmennya, Soeharto menyebut prinsip tersebut dengan Eka Prasetya Pancakarsa dengan program pedomannya, yaitu penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4. Program P4 ini banyak menyasar kelompok Islamis yang saat itu memiliki sikap kritis terhadap pemerintah Orde Baru. Aturan tersebut memancing reaksi kelompok Islam di Indonesia, ya termasuk yang terjadi di tragedi Tanjung Priok waktu 1984. Itu barisan, terus ada barisan jubah putih di Aceh dan kelompok Warsidi di Lampung. Peristiwa Talang Sari tak lepas dari peran tokoh bernama Warsidi. Di Talang Sari, di Talang Sari, Lampung, Warsidi dijadikan imam oleh Nur Hidayat dan kawan-kawan. Selain pada tanggal 1 Februari 1989, ketika Kepala Dusun Karangsari mengirimkan surat yang ditunjukkan kepada Komandan Koramil atau Dan Ramil, Kapten Sutiman, yang menyatakan bahwa dukuhnya ada orang-orang yang melakukan kegiatan mencurigakan. Yang disebut sebagai orang-orang itu adalah Warsidi dan kelompok pengajian yang menamakan dari sebagai Komando Mujahidin Fisabilillah, yang berlokasi di Desa Raja Basa Lama, Kecamatan Way Jepara, Lampung Tengah. Oleh karenanya, pada tanggal 6 Februari 1989, pemerintah setempat melalui permusyawarah kepemimpinan kecamatan atau disebut juga Muspika, yang dipimpin oleh Kapten Sutiman atau yang disebut juga Dan Ramil Way Jepara, masa perlu meminta keterangan kepada Warsidi dan pengikutnya. Berangkatlah sebuah rombongan dari kantor Camat Way Jepara menuju kompleks Kapolsek Way Jepara Lutu di Bul Badar, Kepala Desa Raja Basa Lama Amir Puspamega, serta sejumlah anggota Koramil dan Hansip. Seluruhnya berjumlah sekitar 20 orang. Yang terjadi kesalahpahaman di antara dua kelompok dan menyulut bentrokan kedatangan Kapten Sutiman disambut dengan hujan panah, perlawanan golong, dan bentrokan tersebut Kapten Sutimah tewas. Tewasnya Kapten Sutiman membuat Komandan Korem atau Danrem 043 Garuda Hitam Lampung Kolonel AM Hendriono mengambil tindakan terhadap kelompok Warsidi, sehingga pada 7 Februari 1989 3 peleton tentara sekitar 40 orang brimob menyerbu Cihideng. Pusat gerakan menjelang subuh keadaan sudah dikuasai oleh ABRI atau TNI Indonesia yang disebut ABRI kalau tahun lalu. Menurut Komite Solidaritas Mahasiswa Lampung semalam, tim investigasi dan advokasi korban Talang Sari setidaknya berjumlah 246 penduduk sipil tewas dalam bentrokan tersebut. Sementara menurut Komite untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan Kontras menyebut 47
Identifikasi jenazahnya dan 88 lainnya dinyatakan hilang. Jumlah yang sesungguhnya masih misterius. Menurut buku Talang-Sari 1989, kesaksian pelanggaran HAM Lampung ini diterbitkan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan dan Sijabdo. Korban berjumlah 300 orang. Ratusan anak buah dan pengikut Warsidi ditangkap. Sampai kini para korban peristiwa Talang-Sari masih hidup dalam stigma gerakan pengacau keamanan atau GPK, komunitas anti pemerintah atau Islam. Ya, itu dari saya tentang peristiwa Talang-Sari ya tahun 1989. Ya, segitu penjelasan dari saya. Mohon maaf ada kekurangannya. Saya Muhammad Reza Fahriansyah dari kelas IPS 4 Semantat Kota Bogor mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.